Halo semuanya, selamat datang kembali di Storyline. Masih bersama saya di sini. Di video sebelumnya, Ji Jiu terus menyudutkan Wu Zhou karena ada fakta bahwa telah menerobos masuk. Menanggapi itu, Wu Zhou lantas memberi hormat menyatakan kalau dia adalah murid dari Sekte Dao, jadi senior tidak perlu khawatir. Adapun dirinya yang memasuki Akademi Jixia, dia tidak pernah membodohi siapapun dari awal hingga akhir. Jika senior tidak percaya bisa bertanya kepada sang penjaga. Dan kalau terbukti berbohong, senior bisa menghukumnya di sini. Setelah mengatakan itu dengan percaya diri, Wu Zhou kemudian memanggil Mao Dao. Selepasnya Wu Zhou langsung memeluknya sembari berkata yang intinya Wu Zhou bersikap cupu, menyatakan dia adalah manusia yang memiliki ketahanan mental rendah, lantas meminta gurunya untuk membalaskan dendamnya jika terjadi sesuatu kepadanya. Tentunya Mao Dao tercengang dengan tingkahnya itu, menyebut Wu Zhou bocah kampret karena beraninya memanfaatkannya lagi. Bersamaan Mao Dao langsung memukulnya. Yang lalu berkata kepada Ji Jiu menyatakan dia terlalu berlebihan kepada juniornya. Bagaimana jika kejadian hari ini menyebar, dan kemudian tidak akan ada cara bagi Wu Zhou untuk bertahan hidup. Namun Ji Jiu tidak memperdulikannya, mengatakan bagaimanapun Akademi Jixia harus berurusan dengan Wu Zhou, karena ada fakta bahwa dia sudah menerobos masuk. Sejenak Mao Dao berpikir di benaknya karena Wu Zhou berani mengatakan bahwa dia tidak menerobos masuk melainkan ingin menemui seseorang, dia seharusnya dapat memahami masalah ini. Setelahnya Mao Dao menyarankan sesuatu yang dimana meminta Ji Jiu menyerahkan urusannya kepada para junior, sebab bagaimanapun mereka berdua adalah seorang master dari masing-masing sekte. Karena itu bagaimana jika meminta para murid Akademi Jixia saja yang akan mengajarinya agar dia tahu bahwa ada beberapa orang luar, sehingga dia tidak akan selalu merasa benar sendiri. Mendengar hal tersebut Ji Jiu menatap tajam dan menyetujui apa yang dikatakan Mao Dao, menyatakan Wu Zhou sekarang akan mewakili Akademi Dao Zong, karenanya Akademi Jixia juga akan menunjuk perwakilan untuk menghadapinya. Sementara itu di sisi lain terlihat sang guru terkejut, tidak menyangka masalahnya makin serius bahkan menjadi perselisihan antar dua sekte. Begitu juga yang lainnya, mereka tercengang menyatakan apakah ini alasan mengapa anak itu begitu sombong, karena ternyata Mao Dao yang ada di belakangnya. Dan juga bagaimana jika dia juga didukung oleh Mo Dao Xiang yang mana dijelaskan di video sebelumnya dia adalah patua penjaga buku. Setelahnya mereka berandai-andai kalau Wu Zhou menang dalam pertarungan, bukankah itu akan meningkatkan reputasi Sekte Dao dan akan kembali menjadi sekte nomor 1. Oleh sebab itu bagaimanapun Wu Zhou harus dikalahkan maka masalah itu akan selesai. Yang lalu Mao Dao berkata, BTW soal yang tadi, Wu Zhou hanyalah murid luar, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewakili Sekte Dao? Sebenarnya dirinya hanya berpikir dia agak terlalu sombong baru-baru ini. Karenanya dirinya berharap Akademi Jixia dapat menemukan seseorang yang dapat memberinya pelajaran, sehingga dia bisa belajar menjadi orang yang rendah hati di masa depan. Tentunya mendengar itu Wu Zhou sangat kesal, menyatakan meskipun sudah bau tanah dia masih saja sangat licik. Singkatnya kedua pihak akhirnya setuju melakukan pertarungan, karenanya Ji Jiu pun menegaskan kepada semua murid inti yang mana kalau di antara mereka tidak dapat menghentikannya, maka mulai saat itulah mereka tidak perlu lagi berada di paviliun bambu, yang artinya hak istimewa murid intinya akan dicabut. Sontak mengetahui hal tersebut mereka pun begitu bersemangat menegaskan tidak akan membiarkan Wu Zhou begitu saja, bagaimanapun dia harus menigoi. Akan tetapi berbeda dengan Wu Zhou, dia tersenyum kecil mengatakan kalau Mao Dao telah menciptakan kesempatan yang bagus untuknya, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak berselang lama kemudian muncullah penantang mengatakan biarkan dia duluan, bersamaan dia memperkenalkan diri sebagai murid inti dari Akademi Jixia. Namun salamnya itu tidak dibalas oleh Wu Zhou, malahan menyuruh pria botak untuk berhenti omong kosong. Sontak pria botak kesal dibuatnya langsung menggunakan skillnya, di saat yang sama dia seketika menerjang dengan begitu percaya diri, membuat orang-orang yang mendukungnya begitu bersemangat menyaksikan kebolehannya. Akan tetapi apa yang terjadi selanjutnya, pria botak itu dalam sekejap dapat dengan EZ dikalahkan oleh Wu Zhou hanya dengan satu gerakan, membuat semua orang terkejut terdiam untuk sesaat dan setelahnya mereka berteriak bertanya-tanya bagaimana bisa saudara senior bisa dikalahkan hanya dengan sekali gerakan. Setelahnya Wu Zhou menantang kembali bertanya siapakah yang akan maju selanjutnya, jangan membuat dirinya menunggu terlalu lama.
Tentunya mendengar provokasi tersebut mereka sangat marah langsung mengajukan diri untuk bertarung dengan begitu membara. Lantas Wu Zhou pun langsung menyuruh mereka maju dan di saat yang sama mereka pun maju secara bergiliran bahkan yang maju sudah berjumlah 10 orang dan itu semuanya telah dikalahkan. Tentunya menyaksikan hal itu mereka keringat dingin bertanya-tanya bagaimana bisa bocah ini begitu kuat? Dengan pikiran seperti itu dan tidak mungkin bisa mengalahkannya salah satu dari mereka pun menyuruh yang lainnya untuk memanggil kakak Ji yang mana dia yakin bisa menghentikan Wu Zhou. Sementara di sisi Ji Jiu yang masih di sana dan melihat pertarungannya dia sangat kagum sekaligus bilang kalau dia menyayangkan metodenya yang terlalu kejam. Mendengarnya Wu Zhou balik berkata, istrinya terluka sangat parah sehingga kekuatannya akan menghilang. Tetapi makhluk kejam ini memblokir di depan tidak mengizinkannya untuk melihatnya. Karena itu tolong jelaskan padanya apa itu kebaikan. Seketika itu Ji Jiu tersenyum terpaksa bertanya kepada Mao Dao apakah dia juga tahu tentang ini. Mao Dao membalas mengatakan dia juga kurang paham. Meskipun dia sulit diatur dan suka memberontak tapi dia baik secara alami. Setelahnya Mao Dao bertanya tentang King Mao kepada Ji Jiu. Ji Jiu pun membalas mengatakan kalau dia memang memiliki sesuatu yang salah dengan apa yang terjadi saat itu, yang mana membawa King Mao dari kota Lin'an dan ditambah sekarang King Mao terluka parah dan dirinya tidak bisa berbuat apapun untuk membantunya. Sontak Mao Dao sangat kesal tidak hanya menahan istrinya bahkan dia juga berniat membunuh muridnya yang unyu-unyu. Apakah dia begitu membenci Wu Zhou? Ji Jiu pun menyatakan dia tidak membenci Wu Zhou dirinya hanya ingin mengajukan sparring sebelumnya agar bisa memberitahu para murid Akademi Jixia bahwa ada seseorang di luar sana yang lebih kuat. Kemudian tidak berselang lama datanglah kakak Ji yang dimaksud yang mana dikatakan semua orang bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang, karena dia memiliki bakat yang luar biasa dan sudah memahami Taoisme, oleh sebab itu Wu Zhou jelas bukan lawannya. Yang lalu Wu Zhou menyadari kehadirannya dan akan menambah waktu duelnya dia pun seketika menghentikan Ji yang bersiap untuk bertarung membuatnya terkejut. Lalu Wu Zhou menjelaskan alasan menghentikannya dia mengetahui begitu banyak dari mereka yang akan menantang, dan jika mengalahkan mereka satu persatu itu akan memakan waktu banyak bahkan mungkin sampai malam, dan kalau itu terjadi kapan dirinya bisa melihat istrinya. Lantas Ji bertanya apa yang dia inginkan. Dengan Wu Zhou langsung menyebutkan keinginannya, yaitu jika seseorang ingin bertarung dengannya, dia harus menambahkan taruhan dan jika kalah dia harus membayarnya. Sontak mendengar hal tersebut mereka sangat kesal bertanya apakah dia gila, apakah dia mencoba memeras semua orang. Wu Zhou pun membalas mengatakan kalau dia sebenarnya tidak peduli dengan uang kecil tersebut. Dirinya melakukan ini hanya untuk menaikkan ambang batas, dan untuk mengurangi jumlah lalat yang mengganggu agar tidak membuang-buang waktu. Setelahnya Wu Zhou yang pintar dalam teknik marketing untuk mendapatkan cuan dia langsung menanyakan pendapatnya kepada Mao Dao. Tentunya Mao Dao yang sama-sama cinta cuan dia mengatakan bahwa itu masuk akal, bersamaan Mao Dao bertanya kepada Ji Jiu sembari mengintimidasi. Ji Jiu pun hanya bisa setuju sembari tersenyum terpaksa berpikir. Tidak masalah apakah Wu Zhou menang atau kalah dalam kompetisi ini, karena Mao Dao ingin membuat masalah biarkan saja untuk saat ini, bagaimanapun kemunduran Sekte Dao tidak bisa dihindari. Singkatnya kedua pihak pun akhirnya setuju untuk membuat taruhan dengan Wu Zhou yang menyatakan kalau dia tidak percaya pada karakter murid Akademi Jixia, jadi dia meminta mempersiapkan dulu cuannya sebelum bertarung. Sontak Ji tercengang dibuatnya berkata dari mana dirinya mendapatkan cuan begitu banyak sekarang, sangat jelas dia melakukan itu dengan sengaja. Lantas Wu Zhou pun menyuruhnya diam saja kalau tidak ada cuan dan minggir dari hadapannya. Kemudian pada saat itu semua orang yang ingin menghajar Wu Zhou mereka dengan kompak memberikan cuan taruhannya, dan hanya memintanya menghajar Wu Zhou menyatakan bahwa hanya dia yang memiliki harapan untuk mengalahkannya. Mendapatkan dukungan dari semua orang tentunya Ji, begitu terharu berterima kasih mengatakan dia tidak akan pernah mengecewakannya. Singkatnya cuan taruhan pun pada akhirnya sudah terkumpul langsung bertanya apakah sekarang dia bisa melawannya. Wu Zhou membalas mengatakan sekarang tidak ada masalah ketika ada cuan segala urusan pasti berjalan dengan baik bersamaan langsung menerjang. Begitu juga Ji, ia tidak tinggal diam menggunakan tombaknya sehingga di sana terjadilah benturan bahkan itu terjadi beberapa kali.
Tentunya melihat pertarungan tersebut mereka tercengang terheran-heran dengan energi yang dapat dikeluarkan oleh Wu Zhou, bahkan tidak hanya itu saja mereka tidak berharap Wu Zhou dapat mengimbangi pertarungannya. Setelahnya kedua pihak mundur untuk sesaat, kemudian pada saat itu Wu Zhou memasang wajah meremehkan menyebutnya sampah menyatakan pertarungannya tidak menantang sama sekali. Mendapati dirinya diremehkan Ji, langsung menggunakan skillnya berupa tusukkan sebuah tombak yang mana itu seketika menerjang dengan begitu cepat. Dihadapkan serangan tombak yang mengarah kepadanya Wu Zhou hanya terdiam seterusnya menggunakan teknik barunya yaitu Zhou Tian, yang mana seketika muncullah banteng merah langsung menghantam Ji, di hadapan semua orang hingga di sana terjadilah ledakan yang besar. Lalu di saat yang sama Ji Jiu yang melihat teknik tersebut dia terkaget tidak menduganya kalau Sekte Dao memberikan keterampilan tempur itu kepada Wu Zhou. Menanggapi itu Mao Dao mengatakan bahwa Wu Zhou telah memaksa seseorang yang punya jurus tersebut untuk mengajarinya, karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan. Ji Jiu pun hanya bilang jadi begitu sembari dia berpikir di benaknya bahkan patua itu telah mewariskan keterampilan bertarungnya. Tampaknya Dao Zong sedang melakukan sesuatu yang tidak dirinya ketahui. Kita kembali ke pertarungan terlihat di sana Ji, sudah terkapar tidak berdaya. Tapi dia yang mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk memukul Wu Zhou, dia pun bangkit kembali menyatakan kalau dia benar-benar tidak boleh kalah. Namun saat itu tiba-tiba sebuah pedang mengarah kepadanya, yang mana di sana Wu Zhou memintanya menghentikan pertarungannya, kalau tidak maka dia benar-benar akan mati. Tentunya Ji, terkejut mendengar itu seketika terdiam untuk sesaat kemudian tidak berselang lama dia pun pada akhirnya menyerah langsung membungkuk. Sementara itu di sisi lain terlihat di sana mereka masih tidak percaya bertanya-tanya apakah dia tidak salah dengar. Bagaimana mungkin saudara Ji dikalahkan oleh Wu Zhou apakah dia juga bukan lawannya bersamaan serentak semua orang menangis karena kebanggaannya sebagai murid Akademi Jixia akan jatuh. Sebab sebelumnya mereka selalu memandang rendah Sekte Dao, dan sekarang murid inti mereka dikalahkan hanya dengan murid luar jelas itu menjatuhkan harga dirinya. Setelahnya Wu Zhou yang masih sehat walafiat bertanya apakah ada orang lagi yang akan menantangnya. Sejenak semua orang pun berpikir keras dan bilang, bahkan saudara Ji dapat dikalahkan, apalagi semua orang yang ada di sini jelas tidak akan mampu menandinginya, bahkan tidak hanya itu untuk menantangnya dibutuhkan cuan yang banyak. Kemudian Wu Zhou yang mendapati tidak ada yang menjawab dia pun menyuruh mereka pergi dari hadapannya dan jangan menghalangi jalannya. Namun salah satu dari mereka menolak itu mengatakan bahwa dia ingat sebelumnya kalau pertarungan sastra juga bisa diperhitungkan. Karena itu dia menantangnya dalam pertarungan sastra menyatakan kalau murid Akademi Jixia tidak mungkin kalah dalam sastra. Menanggapi itu Wu Zhou seketika tersenyum kecil bertanya apakah yakin menantangnya dalam sastra. Kalian murid Akademi Jixia benar-benar tidak tahu malu, tapi meskipun begitu dirinya menyarankan untuk tidak menantangnya, kalau tidak mereka akan berakhir dengan buruk. Sontak mendengar perkataan itu mereka sangat marah menganggap Wu Zhou terlalu sombong, mengatakan Akademi Jixia adalah tempat suci untuk sastra, bagaimana dia begitu percaya diri bisa menang. Tapi kemudian semua orang teralihkan oleh seseorang yang menertawakannya sehingga mereka pun menoleh yang mana seseorang itu ternyata adalah Chong Nian. Dengan dia yang kesal bertanya kepada para murid kenapa mereka tidak pergi berlatih dan malah berkumpul di sini. Salah satu murid lantas beralasan mengatakan kalau mereka tidak bermaksud membuat keributan, tapi yang membuat keributan adalah murid Sekte Dao yang dengan beraninya menyusup masuk, karena itu para murid di sini berusaha menghadangnya. Chong Nian kemudian memerintahkan semuanya untuk bubar bersamaan langsung berjalan menghampiri Wu Zhou. Sehingga semua orang pun tersenyum jahat berpikir menyatakan bahwa Chong Nian pasti akan memberinya pelajaran, karena Chong Nian selalu mementingkan reputasi akademi dan bocah itu saat ini sangat tidak beruntung bertemu dengannya. Akan tetapi yang terjadi selanjutnya itu mengejutkan semua orang karena nampak di sana Chong Nian seketika bersujud sembari bilang bahwa murid ini bertemu dengan guru. Wu Zhou lantas menyapa balik berkata kita bertemu lagi lama tidak bertemu apakah dia baik-baik saja. Tentunya melihat kejadian tersebut semua orang di sana terbelalak bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Begitu juga Ji Jiu dia amat begitu terkejut bertanya di benaknya apakah dia benar-benar menganggap Wu Zhou sebagai tuan. Sedangkan Mao Dao yang ada di sana juga dia hanya tertawa karena Wu Zhou selalu membuat dia terkejut.
Yang lalu salah satu murid yang tidak mempercayai itu dia seketika berteriak menuduh Wu Zhou memakai jampe-jampe kepada Chong Nian, sehingga dia dapat mengendalikannya. Mendengar hal itu sontak Chong Nian membentaknya untuk jangan bicara sembarangan, menyatakan Wu Zhou memang masternya di jalur sastra dan seni, karena itu lebih baik diam saja kalau tidak tahu apapun jangan memfitnah sembarangan. Tentunya mereka kembali tercengang bertanya apa yang terjadi. Memangnya seberapa hebat Wu Zhou, apakah saat ini sedang bermimpi? Kemudian Wu Zhou berkata kepada Chong Nian, yang mana dia tidak berharap Master Sastra Akademi Jixia yang terhormat akan mengaku dengan sangat bahagia. Dirinya pikir dia akan malu dan tidak akan pernah melakukannya. Chong Nian pun membalas mengatakan bahwa sejak terakhir kali dia kalah di kota Jicheng, dia sudah mendapatkan pencerahan, karenanya dia sangat menghormatinya dalam sastra. Sejenak Wu Zhou berpikir di benaknya Chong Nian adalah seorang Konfusianisme yang hebat, yang mana artinya dia memiliki etika yang berfokus pada kejujuran moral, serta ketertiban sosial dan juga bertanggung jawab. Bahkan dia memperlakukan orang lain begitu hormat dan juga menyangkal dirinya sendiri untuk mematuhi keyakinannya. Dengan pikiran seperti itu Wu Zhou kemudian berkata kepada semua orang yang mana dia bilang kalau Chong Nian, secara pribadi mengakui bahwa dia adalah tuannya. Jadi sekarang apakah mereka semua masih ingin bersaing dengannya? Seketika semua orang menatap dengan tajam berpikiran hal yang sama yang dimana mereka masih tidak percaya Wu Zhou gurunya Chong Nian. Karenanya mereka pun bertekad tidak akan membiarkannya lewat bagaimanapun caranya. Seperti mengetahui isi pikiran semua orang Wu Zhou lantas berkata kepada Chong Nian, menyatakan murid-muridnya di Akademi Jixia sepertinya masih perlu diberi beberapa pelajaran. Mendengar hal itu seketika Chong Nian berteriak menyuruh semua murid yang ada di sana bubar dan siapapun yang berani menghentikannya akan langsung dikeluarkan dari Akademi Jixia, bersamaan menyatakan kalau dia adalah seorang sarjana besar, karena itu dia masih memiliki kekuatan di akademi untuk sekedar mengeluarkan seseorang. Singkatnya mereka pun yang takut akan dikeluarkan serentak berbaris memberi jalan sehingga pada akhirnya Wu Zhou bisa lewat dengan leluasa membuat dia senang karena akhirnya hari ini dia bisa melihat istrinya. Yang lalu setelah Wu Zhou pergi dari sana Chong Nian langsung menghampiri Ji Jiu, seterusnya dia memberi hormat meminta maaf karena menyembunyikan hal tersebut darinya. Ji Jiu pun membalas dan bilang tidak apa-apa menyatakan kalau dia bukan satu-satunya sarjana di Akademi Jixia. Dan itu juga salahnya sendiri karena memalingkan muka dan hanya melihat King Mao pada saat di kota Lin An, sehingga dia pun mengabaikan bakat yang dimiliki Wu Zhou. Sedangkan di sisi Mao Dao yang mendengar percakapan mereka dia pura-pura batuk sehingga keduanya pun menoleh. Di saat yang sama Mao Dao berkata, apakah mereka tahu sekarang Wu Zhou adalah murid sekte Dao, tapi dirinya tidak menyangka bocah tengik itu benar-benar bisa menjadi guru dari cendekiawan besar di akademi. Padahal dia hanyalah murid luar dari sekte Dao sekarang, betapa tidak menduganya. Karena itu setelah kembali dirinya akan langsung mempromosikannya sebagai murid inti agar bisa memberikan beberapa wajah ke Akademi Jixia. Tentunya Ji Jiu yang merasa direndahkan dia sangat marah sampai-sampai wajahnya seperti itu bersamaan dia mengucapkan terima kasih kepada Mao Dao atas perhatiannya tersebut. Xin pun kembali ke Wu Zhou yang mana sekarang dia sudah sampai di sebuah paviliun yang diketahui bernama Chu Xianyuan, lalu seseorang di sana memberitahu bahwa King Mao sekarang tinggal di sini dan dia bisa langsung masuk. Sejenak Wu Zhou terdiam sembari berpikir istri dirinya akhirnya datang, dan di waktu yang sama Wu Zhou dikejutkan oleh kedua tabib yang membicarakan sesuatu yang mana energi spiritualnya habis serta jalan daunnya akan segera dihancurkan. Dan apa yang mereka bisa lakukan sekarang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperhatikan hidupnya. Tapi, tubuhnya terlalu lemah dan rapuh untuk menahan kekuatan obat sehingga sangat sulit untuk disembuhkan. Kemudian Wu Zhou yang mendengar pembicaraan mereka langsung memberi hormat menyatakan bahwa dia adalah suami King Mao, bersamaan bertanya keadaannya untuk sekarang. Sang tabib lantas memberitahu mengatakan bahwa ki spiritualnya sudah mulai menghilang karenanya dirinya takut dia tidak akan bertahan lama. Sontak Wu Zhou sangat terkejut seketika terdiam sejenak. Selepasnya langsung pergi meninggalkan mereka sembari berkata, tidak ada yang akan terjadi jika dirinya mencoba menyembuhkannya. Mendengar hal tersebut sang tabib keheranan berkata, bahkan kita tidak bisa menyembuhkannya bagaimana dia bisa, lalu kapan King Mao punya suami? Kenapa dia tidak tahu?
Sang tabib satunya membalas mengatakan kalau dia juga tidak tahu kok nanya ke saya. Kemudian scene berpindah terlihat di sana seseorang terbatuk-batuk, yang mana seseorang itu ternyata adalah King Mao. Lalu di saat yang sama King Mao yang menatap keluar dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Wu Zhou di kota Lin'an sekarang dan apa yang sedang dilakukannya. Dengan pikiran seperti itu King Mao kemudian berkata, apa gunanya memikirkan dia sekarang, dirinya mungkin tidak bisa hidup lama seperti daun mati yang akan pergi bersama angin. Tanpa perahu, alangkah baiknya jika dirinya bisa melihatnya sekali lagi. Pada saat itulah tidak berselang lama muncul Wu Zhou di sebelahnya membuat dia terkejut seketika mengeluarkan air mata, tapi kemudian King Mao menyangkal bahwa itu nyata menganggap itu hanya genjutsu. Tentu saja Wu Zhou terkejut dibuatnya, karenanya Wu Zhou pun langsung memegang tangannya mengatakan bahwa dia bukanlah genjutsu melainkan dia benar-benar datang kepadanya, jika dia tidak percaya maka coba sentuh wajahnya. Seketika itulah King Mao menangis meyakinkan kembali apakah ini sungguhan. Lantas Wu Zhou pun tersenyum membenarkannya. Selepas itu Wu Zhou bercerita, yang mana malam hari di kota Lin'an, terlalu dingin dan sedih tanpanya, jadi dirinya melakukan perjalanan mengarungi air, mendaki gunung yang tertutup salju dan juga melintasi rerumputan hijau. Bahkan sepatunya yang sudah usang lebih dari selusin pasang dan itu sangat sulit untuk sampai ke sini. Mendengar hal tersebut seketika King Mao memeluk Wu Zhou menyatakan kalau dia pikir tidak akan melihatnya lagi. Mendapati istrinya sangat merindukannya Wu Zhou pun memeluk balik sembari meminta maaf karena datangnya terlambat. Setelah itu Wu Zhou yang sudah mengetahui King Mao terluka dia pun mengatakan akan membantunya untuk melihat kondisinya. Tapi King Mao tidak yakin akan hal tersebut mengatakan bahwa Akademi Jixia telah mengirim beberapa dokter terkenal untuk membantunya, tetapi mereka tidak ada yang berhasil dan itu membuat dia sangat takut. Wu Zhou lantas menenangkannya dan juga meminta King Mao untuk jangan berpikir seperti itu, bagaimanapun semua dokter tidak akan sebanding dengannya, karena itu percayalah kepadanya. Singkatnya Wu Zhou mulai memeriksa tubuh King Mao yang mana di sana diketahui masalahnya adalah ki dan tubuh yang kelelahan, yang mana itu mudah untuk dipecahkan selama cairan spiritual dalam mangkuk reinkarnasinya dapat membantunya pulih. Tapi apa yang harus dilakukan jika jalan ki-nya pecah? Sepertinya tidak ada cara untuk memperbaiki pusat energi spiritual untuk sekarang. Dengan pikiran seperti itu tiba-tiba Wu Zhou dibawa ke alam sadarnya, di sana juga dia bertemu lagi dengan Pak Tua, dan itu membuat Wu Zhou tercengang bertanya bukannya dia sudah mati sebelumnya. Namun Pak Tua malah balik bertanya jadi kenapa, apakah dia benar-benar mati sebelumnya? Lanjut mengatakan bahwa sebelumnya dia memang kehabisan energi, sehingga dia hampir tidak bisa mendukungnya dan itu membuatnya sedih karena mungkin dia akan menghilang sepenuhnya. Akan tetapi Wu Zhou dengan kampretnya memberi jari tengah berkata kalau dia bahkan tidak tahu apa yang Pak Tua itu bicarakan. Tentunya Pak Tua sangat marah menyatakan dia telah mewarisi pengobatan Ying dan yang miliknya begitu lama. Tapi apa yang terjadi sekarang bahkan dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, apakah lelaki tua ini harus keluar sendiri dan menyelesaikan masalahnya? Namun Wu Zhou malah balik memarahinya bertanya apakah dia sudah cukup tua sehingga tak bisa melihat penyakit yang dimiliki istrinya. Ini adalah kerusakan besar dan ini bukan penyakit umum, bagaimana bisa begitu mudah untuk disembuhkan dengan baik. Pak Tua pun menjelaskan mengatakan teknik pengobatan Yin dan Yang adalah teknik pengobatan untuk ini, yang paling penting adalah dua kekuatan yang seimbang yaitu Yin dan Yang dan keharmonisan 5 elemen. Dan jika ki atau aura miliknya telah menyelesaikan tahapan itu maka penyakit ini dapat dengan mudah diselesaikan. Seterusnya Pak Tua langsung memukul Wu Zhou sembari berkata, tetapi sampai sekarang, dia hanya menggunakan metode yang paling umum, dan dia belum mempelajari dua kekuatan tersebut. Bagaimana bisa mangkuk reinkarnasi bisa digunakan dengan sia-sia seperti itu? Dirinya benar-benar marah. Mendapatkan pukulan tersebut Wu Zhou hanya bisa mengerutuk kesal berpikir di benaknya, bagaimanapun dirinya harus mencari cara untuk melatih keseimbangan Yin dan Yang, dan keharmonisan 5 elemen sekarang juga. Selepas berpikir Wu Zhou langsung mencari cara menggunakan teknik pengobatan barunya yang disebut, Medical Yue Yin Yang. Hingga tidak terasa beberapa saat telah terlewati Pak Tua yang melihatnya lantas bertanya apakah dia sudah menemukan caranya atau belum. Wu Zhou pun membalas berkata bahwa dia telah menemukannya bersamaan langsung menerjang mendaratkan pukulan sembari bilang,
Untuk mengolah kekuatan ini, dibutuhkan Yin Yang, Genesis Qi, dan Fime elemen. Tapi kenapa dia tidak memberitahunya? Apakah karena dia pelit? Kemudian Patua yang sudah menerima pukulan itu dia berteriak menyatakan kalau dia bukan kakeknya. Jadi kenapa harus berurusan dengannya? Wu Zhou pun membalas menyatakan karena dia adalah orang yang istimewa. Seterusnya mereka langsung baku hantam, hingga beberapa waktu terlewati terlihat Wu Zhou unggul, sehingga dia pun bertanya bagaimana dirinya bisa menyembuhkannya. Patua lantas menjelaskan yang intinya untuk mengembalikan kekuatan Dao gadis itu, dia hanya perlu menyalurkan darah energi spiritual miliknya. Yang lalu Patua yang kesakitan karena wajahnya sudah dijambak dia mencibirnya mengatakan dia terlalu kejam bahkan pada orang tua lemah sepertinya. Kemudian setelah mengatakan itu tiba-tiba tubuhnya mulai menghilang lagi dan saat itulah seperti biasa sebelum pergi dia memberikan petuah-petuah, yang mana dia mengingatkan Wu Zhou untuk melatih dua teknik rahasia itu dengan sungguh-sungguh, karena mungkin di masa depan dia tidak dapat membantunya lagi. Setelah itu Patua langsung menghilang bersamaan Wu Zhou kembali lagi ke kesadarannya, dan pada saat membuka matanya nampak King Mao ada di hadapannya begitu dekat. Tentunya Wu Zhou salting dibuatnya langsung bertanya apa yang sedang dia lakukan. King Mao pun membalas mengatakan dia hanya sedang melihatnya merenung di sini, jadi dia tidak berani mengganggunya. Seterusnya King Mao berkata, tidak apa Wu Zhou, jika tidak bisa sembuh dirinya sudah siap secara mental sekarang. Mendengar hal tersebut lantas Wu Zhou menyangkal hal tersebut mengatakan siapa bilang tidak bisa disembuhkan, karena dia baru saja menemukan caranya. Tentunya King Mao terkejut langsung bertanya benarkah? Wu Zhou pun membenarkannya menyatakan kapan dia berbohong kepadanya, oleh sebab itu berbaringlah dirinya akan menggunakan jarum untuk mengobatinya. Singkatnya King Mao menuruti apa yang dikatakan Wu Zhou yang mana terlihat dia berbaring dengan pasrah sembari bilang kepada Wu Zhou untuk jangan melihat yang aneh-aneh. Lantas Wu Zhou menenangkannya mengatakan kalau dia adalah seorang dokter, di matanya dia hanya seorang pasien sekarang. Namun berbeda dengan kenyataan di sana Wu Zhou yang imannya sedikit lemah, dia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sebuah gunung besar di depannya, bahkan tidak hanya itu saja sebuah cairan keluar dari hidungnya akibat menahan hal tersebut. Sementara itu di luar paviliun terlihat di sana mereka merasa aneh karena tidak ada gerakan apapun begitu lama di dalam, sehingga sang penjaga yang kita sebut saja mata empat meragukannya bertanya-tanya apakah benar dia bisa membantu King Mao. Tapi kemudian pada saat itu terdapat sebuah suara merintih dari King Mao bersamaan suara Wu Zhou yang berkata, mungkin ada sedikit rasa sakit di awal, namun itu akan baik-baik saja nanti, oleh sebab itu dia harus menahannya. Kemudian dari dalam sana suara mencurigakan semakin keras sehingga mereka yang mendengar hal tersebut memikirkan hal yang sama seketika terdiam untuk sesaat. Dan setelahnya sang tabib langsung berubah ke mode terpur sembari berteriak tidak tahu malu ini adalah Akademi Jixia, bagaimana dia bisa melakukan hal kotor seperti itu. Akan tetapi berbeda dengan mata empat dia berpamitan pergi dan meminta kedua tabib itu mengawasinya, sedangkan dia akan memanggil guru Jijiu untuk datang, agar Wu Zhou yang korup secara moral mendapatkan hukuman berat. Dan di waktu yang sama datanglah Mao Dao bersamaan dia bertanya apa ada yang salah bukankah Wu Zhou pergi menemui King Mao, jadi apa yang dia lakukan. Lantas mata empat pun melaporkan apa yang terjadi, yang mana dia menuduh Wu Zhou telah melakukan sesuatu yang mencurigakan kepada King Mao padahal dia masih terluka parah. Sontak mendengar hal tersebut keduanya tercengang. Tapi kemudian pada saat mata empat memohon kepada Mao Dao untuk menghukum Wu Zhou dengan keras tiba-tiba sebuah pintu terbuka, yang dimana di sana Wu Zhou yang mendengar kebisingan bertanya apa yang mereka ributkan. Apakah mereka tidak mendengar bahwa dirinya sedang menyembuhkan King Mao? Akan tetapi mata empat dan sang tabib tidak mempercayai hal tersebut menyatakan mereka dengan jelas mendengar bahwa dia sebelumnya sedang mantap-mantapan. Tentunya mendapati tuduhan tersebut Wu Zhou kebingungan bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan, dan pada saat itu King Mao yang mendengar keributan tersebut dia pun keluar menegaskan apa yang dikatakannya sungguh tidak masuk akal, tetapi juga sangat keterlaluan padahal Wu Zhou tidak melakukan apapun terhadapnya, bahkan keterampilan medisnya sangat bagus, dirinya jauh lebih baik sekarang. Tentunya mendengar itu Jijiu dan Mao Dao terkejut, dengan Jijiu yang melihat tubuh King Mao yang sekarang menyatakan energi dan darah King Mao benar-benar pulih lebih dari setengahnya,
Begitu juga dengan para tabib, mereka tercengang tidak menyangka Wu Zhou dapat membantu menyembuhkan penyakitnya, sungguh tidak masuk akal. Padahal mereka telah melakukan usahanya dengan sangat lama. Tetapi anak ini dapat menyembuhkan efeknya dalam waktu kurang dari setengah dupa.